Aib Bupati Meranti terbongkar satu persatu. Ketahuan korupsi, skandal Bojoloro pun terungkap. Kegerebek bareng OTT KPK, rakyat ngamuk copot spanduk Bupati. Kemudian pertanyaan kedua, saya kira nggak perlu saya jawab, ini nggak ada hubungannya dengan korupsi kan, itu biarlah menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, kan begitu. Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Kepulauan atas kegiatan saya. Ke keluarga barangkali Pak? Ada 3 klaster kegiatan tangkap tangan ini, ada 3 kegiatan. Yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh, dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi. Seperti dilansir suara.com, terkait adanya dugaan bahwa Kepala BPKAD Meranti, Fitria Ningsih, yang juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi adalah istri Sri Bupati Meranti Muhammad Adil. KPK akhirnya memberikan keterangan Sabtu 7 April 2023. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sendiri menolak menjelaskan atas status keduanya dan menegaskan bahwa hal itu adalah urusan pribadi dan tak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani. Fitria Ningsih sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus korupsi yang menjerat Bupati Meranti dan Auditor BPK RI Wilayah Riau M. Fahmi Arelsa. Dalam 3 kasus korupsi yang menjerat Bupati Meranti, kini memunculkan dugaan kuat terkait peran FN. Pasalnya, selain menjabat di Pemda Meranti, Fitria Ningsih atau FN ini juga memiliki jabatan sebagai Kepala Cabang PT Tanur Mutmainah atau PTTM yang memberikan uang kepada Muhammad Adil sebesar 1,4 miliar rupiah. Selanjutnya, FN juga memiliki peran dalam kasus suap auditor BPK RI berinisial MFA agar keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti lolos predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Fitria Ningsih juga menjadi sosok yang sentral bagi Muhammad Adil dalam mengumpulkan setoran dari sejumlah dinas dan SKPD. Uang tersebut dikumpulkan melalui uang persediaan dan ganti uang persediaan. Jumlah uang yang dikumpulkan Bupati Meranti melalui metode ini diperkirakan mencapai lebih dari 26 miliar rupiah. Gila! Sebelum menjabat sebagai Kepala BPKAD, Fitria Ningsih merupakan Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Meranti. Sementara, Bupati Meranti sendiri sudah memiliki istri sah bernama Hajah Rinarni. Gila benar. Ya ampun, ternyata gini ya kelakuannya pemimpin yang sok pencitraan membela rakyat miskin. Ternyata dia juga yang nilap. Ternyata doyan main perempuan juga. Sungguh di luar perkiraan BMKG. Gak kebayang betapa memalukannya harga diri sang bupati kini sudah ketahuan korupsi, digerebek bareng sama sang istri kedua di saat bersamaan juga jadi tersangka pula. Kelakuan pejabat gini amat ya. Di sisi lain, baliho dan spanduk bergambar Muhammad Adil yang terpasang di sejumlah sudut kawasan strategis Kota Selat Panjang dicopot oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP setempat. Hal itu menyusul pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK. Haji Muhammad Adil langsung dinonaktifkan sebagai Bupati Kepulauan Meranti. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti, Febrizon SH MIP menyebut penertiban baliho ini bersifat operasi rutin terhadap atribut iklan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Kata Febrizon, semua baliho atau spanduk yang penempatannya tidak sesuai dengan perda akan diturunkan. Karena Pak Adil sudah dinonaktifkan, maka baliho beliau kami copot karena sudah bukan lagi bupati. Dikatakan sedikitnya ada 20 baliho dan spanduk bergambar Muhammad Adil diturunkan, baik itu baliho bersama kepala OPD ataupun baliho bergambar bupati dan sang istri serta keluarganya tanpa terkecuali semua dicopot. Untuk diketahui, setiap baliho dan spanduk yang dipasang foto Muhammad Adil hanya dipasang tunggal dan tidak menyertakan wakilnya Haji Asmar yang saat ini ditunjuk sebagai PLT Bupati. Rakyatnya pun yang dikatakan miskin kini ikutan malu juga. Baguslah dicopot. Semoga dapat ganti bupati yang benar ya berikutnya. Karena bulan Ramadan nih, semua borok diungkap Tuhan. Jadi bagaimana menurut Anda?
Para sahabat Kemenka dihuni iblis mau gugat Jokowi pula, Bupati Meranti dan puluhan pejabat keciduk OTT KPK. Pantesan warganya miskin, APBD ditilap pejabatnya yang kong kali kong. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Dan setiap perkembangannya pasti kami akan informasikan nanti kepada masyarakat setelah memastikan seluruh proses yang sedang kami lakukan ini telah selesai. Barang bukti apa yang ini bawa bang? Ada satu berkas tadi, satu box berkas dokumen ya dari rumah dinas bupati. Penangkapan itu di mana bang? Di rumah dinas kah atau di mana? Penangkapannya di rumah dinas. Rumah dinas bang ya? Jam 11.30 WIB. Sekarang orang itu dibawa kemana bang? Sekarang orang sudah meluncur ke Pekanbaru ya melalui speed ya. Melalui speed bang ya? Itu yang hadir itu waktu itu nggak stop, nggak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah hari ini Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan tadi malam. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat 7 April, benar tadi malam Kamis 6 April tim KPK berhasil melakukan tindakan tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kepulauan Meranti Riau. Menurut Ali, KPK telah menangkap beberapa pihak dalam kasus korupsi itu, diantaranya Bupati Kepulauan Meranti, M. Ali. Tak hanya itu saja, ternyata puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti turut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut. Kata Ali Fikri, sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK juga ada pihak swasta. Menurut Ali, pihaknya akan menyampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat. Ali mengatakan KPK masih menghitung jumlah uang yang diamankan. Namun Ali mengatakan penanganan kasus korupsi tak memandang jumlah uang yang diamankan. Ia berkata, jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan. Namun sebagai pemahaman bersama mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi. Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi. Bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, kata Ali. Nama Bupati Meranti Muhammad Ali sempat mencuat saat ia mengeluarkan pernyataan dan menyebut pegawai Kemenka sebagai iblis atau setan dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru 8 Desember 2022 silam. M. Adil menilai Kemenka telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang ia pimpin. Ia menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenka, Luki Alfirman yang hadir. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenka. Adil berkata, ini orang keuangan isinya iblis atau setan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap oleh pusat, kata Adil. Menurutnya, wilayah yang ia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat. Ia berkata, bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya. Tak tinggal diam, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyindir Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di hadapan para kepala daerah se-Indonesia. Hal ini juga disampaikan Menka guna merespon keluhan Adil soal dana bagi hasil yang tidak sesuai dengan kinerja daerah. Sri Mulyani menegaskan jika DBH yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan dibagikan sesuai dengan aturan undang-undang. Ia memaparkan sepanjang 2022 transfer ke daerah TKD
naik 3,9% atau 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH. Poga coba berselisih dengan Kemenke, nyatanya M. Adil pun pernah membuat berang Mendagri Tito Karnavian. Mantan Kapolri ini berang karena 8 November 2022, M. Adil tidak mengikuti rapat Kemendagri di Pekanbaru. M. Adil satu-satunya pejabat wali kota atau bupati yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Mangkirnya M. Adil berujung pemanggilan ke Kemendagri. Kemudian tak lama kemudian, Bupati Meranti terlibat perseteruan dengan Gubernur Riau Syamsuar. Pada 11 November 2022, Pemprov Riau mengadakan rapat di Kepulauan Meranti yang juga diikuti pihak Kemendagri. Lagi-lagi, M. Adil menolak hadir dan menegaskan ketidakhadirannya karena memprotes anggaran keuangan yang didapat Meranti kecil. Perseteruan antara Gubernur Riau dan Bupati Meranti juga cukup lama terjadi. Jadi, bagaimana menurut Anda?